angkatan 2022, teknik sipil angkatan 2022. Terima Oke. kasih. Ada lagi yang belum? Oke. Mungkin ini udah 37. Oke. Nanti kalau misalnya ada ini, saya langsung mulai aja kali ya kelasnya. Um, Alright. Bentar. Saya share screen dulu. Bentar ya. Hmm. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih udah jawab. Em, Baik, saya akan mulai ya. Jadi untuk kelas ini biasanya seperti kelas-kelas sebelumnya. Untuk saya mungkin dari kontrak kuliah dulu ya, bentar. Saya mau pastikan dulu perkuliahan data kuliah. Itu jaringannya kurang bagus. Sebentar ya. Untuk mata kuliah. em, Oke, nilai perkuliahan. Jadi untuk persentase mata kuliah ini, bobot penilaiannya untuk UTS itu sebesar 30%, terus untuk UA 40%, dan tugas 30%. Sedangkan untuk kehadiran, biasanya absen tidak hadir atau sampai 78% kehadiran untuk minimum mengikuti UTS dan UAS. Biasanya kalau misalnya kurang dari persentase ini atau melebihi dari 3 kali pertemuan tidak ada keterangan untuk kelas ini, biasanya kelas lain juga kayak gini sih. Secara otomatis BIK-nya akan terkunci, jadi dari pihak mahasiswanya nggak bisa mengakses BIK. Terus untuk dari saya sendiri nggak bisa menginput nilai. Jadi eh, untuk mengantisipasi hal tersebut, karena biasanya kalau mendekati UTS dan UAS itu otomatis kekunci, jadi nggak bisa diedit apa-apa lagi. Karena ini adalah kelas karyawan, jadi mungkin sebagian besar kan kerja ya, jadi akan ada beberapa mahasiswa yang misal biasanya saya maksimal A+7 dari kelas. Misalkan hari ini adalah hari Selasa tanggal 10, jadi maksimal memberitahu kalau misalnya ketidakhadirannya itu berupa sakit ataupun ada perjalanan dinas atau kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mungkin boleh hubungin karena saya bisa mengedit kehadiran mahasiswa maksimal H+7 setelah kelas dilakukan. Oh iya, untuk ini udah ada grup WhatsApp-nya belum ya? Belum, Pak. Halo, apakah suara saya terdengar? Belum, Pak. Belum Belum, ya? Pak. Belum ya?
Belum, Pak, Oke. belum. Pada bisa akses Big kan ya? Nanti saya buat grup kelas terus saya taruh di Big ya untuk linknya. Baik, Pak. Nanti untuk konfirmasi ketidakhadiran atau apapun itu pertanyaannya boleh kirim ke email saya ke muhammad.furkan@bakri.id. Mungkin bisa cek 6285 341 745 mungkin ke depan biasanya UTS dan UAS tiap tahun tuh terjadi kayak jadi untuk penilaian UTS dan UAS itu kalau dari saran saya usahain tulis apa aja yang kalian bisa tulis, walaupun ini online kan aksesnya udah bisa ya, open source semuanya bisa diakses. Karena tahun-tahun semester sebelumnya itu ada beberapa mahasiswa yang hanya mengerjakan misalkan ujiannya itu ada 2 soal, jadi dia cuma mengerti misalnya nomor 1 tuh ada A dan B, nomor 2 A dan B. Jadi si mahasiswanya tuh yang menulis apa itu di kertas jawabannya, jadi nilainya kan kecil ya. Saya mau ngasih reminder awal untuk ke depan kalau lain apa aja ditulis, jangan kosong. Dan untuk kelas, karena ini kelasnya akan terlalu strict, tugasnya nggak akan tiap 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 hari enggak, jadi akan banyak beberapa excuse karena ini adalah kelas karyawan. Mungkin saya mau share screen. Baik, apakah ada yang baru masuk belum absen? Nggak ada ya. Jadi untuk Bapak, mata kuliah maaf, ini, saya belum absen. oh Dewi, nama lengkapnya siapa ya? Dewi Amalia, Pak. Oke, bentar ya. Dewi Amalia. Oh iya, tadi Daniel Hidayat ada ya. Gerda Mei Chandra, apakah udah hadir? Soma Ramadhani tadi udah ada ya. Baik. Jadi untuk kelas ini namanya kelas dinamika struktur. Mungkin ini introduction terdahulu. Jadi pertemuan pertama kita akan mempelajari yang namanya single degree of freedom. Jadi sebenarnya single degree of freedom sama multi degree of freedom itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya mungkin yang sudah kerja atau kerja itu menggunakan software kayak ETABS atau SCP 2000 atau SAP 2000, mungkin sebagian menggunakan dari structure. Jadi kita akan mempelajari secara modeling matematikanya untuk memodelkan sebenarnya atau mereka rasa ketika sebuah bangunan diberikan force atau berupa external force, entah itu gempa, ledakan, atau pergerakan lainnya. Nah, sebenarnya tuh loads beban tuh dibagi menjadi 2, ada yang static, ada yang dynamic. Nah, dynamic itu lagi dibagi lagi menjadi 2, ada yang random atau probabilistic, ada juga yang prescribed atau determinate. Ada dibagi lagi menjadi 2, ada yang periodic dan non periodic. Terus periodic itu ada lagi yang harmonik dan non harmonik. Contohnya yang harmonik itu seperti mesin operate vibration atau getaran dari mesin. Kalau non harmonik seperti gerakan manusia, angin, dan
sama seperti mesin operation. Sebenarnya harmonic dan non harmonic itu perbedaannya dari bentuk dari wave-nya atau gelombang. Nah, untuk yang tadi ada yang transient, ada yang impulsif. Seperti kalau transit seperti earthquake, wind, water wind, traffic, construction works. Kalau impulsif seperti impact blast, seperti ledakan atau construction works yang biasanya itu dia uh, frekuensinya sangat besar. Jadi nanti saya akan kasih contoh untuk perhitungannya. Terus nanti kita akan menganalisis. Oh no, keluar ya. Layarnya ngeblank ya? Keluar, Pak. Iya Pak, ngeblank. Iya, bentar ya. Bentar, di laptop saya kok jadinya hilang. Oke, sorry. Ada gangguan koneksi. Terus selanjutnya, ini cuman introduction aja dulu. Jadi mungkin ada yang biar sama uh, gambar berikut. Apakah sudah terlihat layarnya? Atau masih ngeblank? Belum Pak. Udah Pak. Oke. Jadi ada yang namanya static force, ada yang dynamic force. Contohnya tuh kalau static force tuh dia sebenarnya gelombangnya habis ini saya akan gambarkan gelombang dan perbedaannya masing-masing. Ini cuma intermezzo. Terus ada yang namanya combined static dan dynamic force. Jadi dia tuh kombinasi antara static force dan dynamic force. Ada yang gempa, jadi dia kiri kanan, atas bawah. Ini contohnya sebenarnya tuh dinamika struktur tuh sebenarnya mata kuliah itu di beberapa universitas atau di beberapa negara tuh dia digabungkan sama mata kuliah rekayasa gempa atau earthquake engineering. Jadi nama kelasnya tuh biasanya dynamic structure and earthquake engineering. Tapi di Bakri dia dipisah. Ada ya rekayasa gempa sendiri sama dynamic structure sendiri. Tapi saling berterkaitan, makanya beberapa kali disinggung tentang gempa. Contohnya ground movement, terus ini penjelasan singkatnya. Nanti saya langsung kasih contoh kayak ini contoh periodik, repetitif, itu perbedaannya apa. Terus ini adalah contohnya dari pergerakan ini untuk pembacaan kekuatan dari gempa. Berbeda ya layarnya. Saya langsung share screen dari iPad bentar ya. Ini bermasalah dari iPad. Mungkin saya boleh langsung buka. Baik, sebentar ya. Saya langsung share screen dari iPad aja. Baik, kali ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Suaranya terdengar jelas apa atau belum? Jelas Pak. Kecilan? Oke. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dari degree of freedom. Degree of freedom atau gaya bebas. Jadi sebenarnya apa sih degree of freedom itu sendiri? Nah, degree of freedom adalah jumlah. Mungkin saya izin off cam ya, kan jaringan saya hilang-hilang terus.
Sebentar ya. Jadi sebenarnya jumlah total perpindahan independen atau koordinat dalam struktur. Jadi sebenarnya maksudnya apa sih? Contohnya kayak gini. Mungkin ini ada dua contoh bangunan. Yang pertama adalah non-rigid beam. Contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada yang ini rigid sederhana, dan yang satunya rigid beam. Tapi rigid beam dia ada sini. Bentar. Nah, kayak gini. Nah, kalau dilihat eh, kan sebenarnya ada tiga komponen. Satu, buat. Nah, untuk kalau misalkan dia non-rigid beam dikasih force, maka sebenarnya ada tiga pergerakan. Yang pertama ini satu, terlalu satu, ini satu, dua, dan tiga. Karena dia kasih arah force ke arah sini. Jadi degree of freedom-nya ada tiga. Saya singkatnya degree of freedom-nya ada tiga. Karena kembali lagi ke pengertian dari degree of freedom. Degree of freedom itu adalah jumlah total perpindahan independen atau koordinat dalam struktur. Jadi satu, dua, nanti ada pergerakan lagi dari sini ke sini, makanya tiga. Kalau rigid beam, dia cuma ada satu karena dia satu kesatuan, cuman ke arah sini. Makanya DOF-nya, degree of freedom-nya adalah satu. Sejauh ini paham nggak? Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu disebut dengan MDOF atau multi degree of freedom. Multi degree of freedom. Eh, Paham nggak? Jadi kalau misalkan di struktur itu, ini biasanya disimbolkan sebagai M atau massa. M atau massa. Nah, biasanya di sini tuh ada stiffness atau kekakuan. Kekakuan biasanya disimbolkan dengan K, stiffness. Nah, kalau dalam struktur bangunan, biasanya juga ada yang namanya damping atau redaman. Jadi kalau misalkan suatu bangunan dikasih force, external force seperti earthquake atau beban apapun itu, biasanya untuk mengurangi pergerakan koordinat ke kiri ke kanan, biasanya kan dia akan pergerakannya nanti akan ke seperti ini, perpindahnya kayak gini, ataupun ke arah sini kalau dikasih force. Biasanya bangunan itu dikasih redaman untuk dalam dinamika struktur itu sendiri disimbolkan sebagai dengan C atau damping. C, damping.
Nah, pergerakan contoh sederhana ini yang hanya terjadi 1 degree of freedom itu disebut dengan single degree of freedom. Single degree of hanya satu single. Sedangkan stiffness itu pengertiannya kalau dalam dynamic struktur adalah, layar saya masih kelihatan kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kalau misalnya penjelasan saya agak cepat, mungkin boleh di karin pengertian dari stiffness itu sendiri dalam dynamic structure atau series bahasa Indonesia kekakuan adalah kemampuan struktur untuk menahan deformasi atau perpindahan karena gaya yang diterapkan. Jadi contoh sederhananya kalau misalnya case yang ini kita modelkan ke bentuk persamaan matematika atau lebih simpelnya pemodelannya agar mudah dipahami itu seperti ini. Ini contohnya permukaannya rata. Permukaannya rata. Contohnya di sini ada massa bergerak. Terus di sini ada stiffness-nya. Ini K. Terus di sini ada damping. Atau disebut dengan C. Nah, ini massanya. Biasanya ini tuh akan ada pergerakan ke arah sini atau ke arah sebaliknya disimbolkan dengan V per T. Poinnya perpindahan atas durasi waktu. Nah, ini itu sesuai dengan sebenarnya sama sistem hukum Newton yang kedua, di mana C-nya itu berbanding dengan waktu. Di mana P-nya ini P per T sama dengan hukum Newton 2, di mana penulisan persamaannya adalah mu double dot T. Hukum Newton 2. Nah, ini disebut dengan free body diagram. Dan yang ini disebut dengan mass spring system. Jadi di sistem itu biasanya ada yang menggunakan redaman, biasanya ada yang redaman, ada yang tidak redaman, atau berarti tidak ada redaman dan damping atau redaman. Nanti beberapa soal akan biasanya bervariasi apakah dia diketahui ada redamannya atau nggak ada redamannya. Lalu kita akan membahas tentang selanjutnya adalah simple harmonic motion. Mungkin kedepannya ini akan basic dari mata kuliah dynamic structure adalah fisika. Jadi dia
kan berhubungan dengan kecepatan, pergerakan, perpindahan, hukum Newton, dan beberapa dari kalkulus juga seperti trigonometri dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pengertian dari simple harmonic motion tuh bekerjanya bagaimana. Jadi jika massa atau M disimbolkan dengan M dikenakan dengan Vt, ini pihak senti karena dia perpindahan. Jadi ada yang namanya initial condition, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dengan spring atau disimbolkan dengan K, maka persamaan yang diperoleh adalah K dikalikan dengan V terhadap waktu itu sama dengan P terhadap waktu. Nah, Vt ini itu merupakan perpindahan awal dari structure terus kemudian dan setiap gaya yang tidak seimbang akan berbanding lurus dengan akselerasi. Jadi itu sebenarnya pengertian dari hukum Newton kedua. Setiap gaya yang tidak seimbang akan berbanding lurus dengan akselerasi. Ini hukum Newton 2. Nah, untuk penulisan persamaannya maka dapat dituliskan sebagai K kali V terhadap waktu dikurang dengan I terhadap waktu sama dengan M double dot UT, di mana ini tuh berdasarkan persamaan MUT ditambah KV, KV terhadap waktu, maka ini dibalik untuk dikeluarkan untuk mencari P terhadap waktu. T adalah fungsi parameter waktu. Nah, sebenarnya ini dari mana sih? Dari persamaan simple harmonic equation. Terus ini kan free vibration tuh tidak ada kekuatan yang ditetapkan karena di mana persamaan yang ini kalau misalkan free vibration kan berarti perpindahannya sama dengan nol. Jadi pergerakan dari objeknya, dari massnya tuh massanya bagaimana? Saya tuliskan rumus persamaannya di mana M double dot T ditambah KV terhadap waktu itu adalah 0. Ini kalau misalkan dia tidak ada kekuatan eksternal yang diterapkan, bagaimana getaran yang bisa terjadi? Jadi ada namanya initial condition. Untuk mencari nilainya ini, maka kita membagi kedua sisinya dengan M. Dibagi dengan M. Di mana persamaannya adalah, jadi sisi yang ini kan habis ya, yang ini habis, M-nya habis. Terus ini nanti bertambah jadi U double dot T ditambah K
per M V T sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, sedangkan kita pisahkan yang untuk K per M ini, kita kecilkan, maka diperoleh sebenarnya K per M ini, K per M itu adalah stiffness per mass. Ini sama dengan natural frequency. Jadi equation dari natural frequency itu adalah K per M. Dari dasar dari ini menjadi ini. Nanti untuk setiap soalan, biasanya kita akan selalu mencari yang namanya natural frequency untuk mengetahui frekuensi getaran natural frekuensi dari struktur bangunan tersebut. Atau biasa pengertian dari natural frekuensi itu WN, biasanya ditulis N, WN atau W. UN ini adalah sebagai pembilang saja, misalnya WN1, WN2, WN3, dan seterusnya. Dan ini adalah 1, 2, 3 DST. Adalah angular, penguatannya angular frekuensi of free vibration. Nah, untuk natural frekuensi ini satuannya adalah radian per second. Jadi untuk informasi pertama dari turunan rumus yang ini, kita dapat bagaimana cara kita mencari omega. Jadi ini dibaca dengan omega, bukan W. Untuk natural frekuensinya disebut dengan omega. Adalah akar dari K per M, di mana kalau bisa kita lihat, K per M ini adalah stiffness dibagi massa, itu sama dengan omega pangkat 2. Makanya untuk mencari omega, itu sama dengan akar dari K per M. Sampai sini paham? Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk persamaan selanjutnya, pada persamaan 1 tuh didapatkan informasi bahwa U double dot I ditambah, kita bisa tuliskan, ini kan awalnya dia K per M ya. Kita boleh ganti substitusi menjadi omega pangkat 2 VT sama dengan 0, di mana U double dot T itu sama dengan minus, kalau misalkan dipindah ruas, jadi omega pangkat 2 VT. Oke, kita akan balik ke persamaan ini. Jadi sebenarnya ada berapa sih type of loading atau vibration itu? Jadi type of loading and vibration. Yang pertama, ada yang namanya free vibration atau getaran bebas. Nah, ini itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, ada yang namanya undammed atau tanpa redaman. Dan yang kedua, ada yang namanya damped atau dengan redaman. Contohnya itu, kalau kita lihat dalam bentuk grafik, dia akan seperti
Mungkin kalau ada yang pernah lihat grafik seperti ini, maaf kalau misalnya, tapi ini dia harusnya sama rata ya, maaf kalau misalnya dia nggak sama rata, harusnya dia sama rata. Ini dia tetap konstan. Kalau kita lihat pergerakan mod mod apa pattern hmm, apa uh, bentuk dari wave-nya itu konstan, konstan, tetap konstan dari dia tuh sampai seterusnya tuh seperti itu. Jadi dia konstan. Nah, kalau yang tipe yang kedua itu ada yang namanya force vibration atau getaran paksa. Kalau di translate getaran paksa. Jadi dia sama seperti free vibration dibagi menjadi dua, ada yang undamped dan damped. Nah, untuk gambar dari grafiknya, dia sedikit berbeda. Dia seperti dia akan mengecil seperti ini. Dia tidak konstan, tapi dia berubah mengecil. Jadi dia namanya force vibration. Kalau dilihat dari dua pengertian dan contoh dari tipe dari loading dan atau vibration ini, ada yang tahu nggak atau yang bisa bantu jawab? Kalau misalkan acceleration pembacaan gempa tuh dia masuknya free vibration atau force vibration? Karena di gempa kan dia biasanya untuk pembacaan gempa dia kadang awalnya dia besar, 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 terus kecil, terus besar, kecil, besar, kecil. Tapi patternnya berbeda. Jadi kalau dilihat, itu dia masuknya force vibration atau free vibration? Force, Pak. Yang Force, force, Pak. Iya, Pak. betul. Dia Terus jadinya force vibration. Nah, untuk penentuan undamped atau damped itu tergantung dari bangunannya itu sendiri. Kalau misalnya bangunannya menggunakan damping, biasanya mungkin ada yang di bangunan di Jepang tuh dia sekarang ada yang namanya base isolation. Jadi dia meletakkan kayak pegas atau spring di bagian bawahnya. Jadi bangunan. Terus di bawahnya nih ada kayak pegas. Jadi itu dia meredam pergerakan dari gempa. Kalau terjadi gempa, itu kayak di kendaraan bermotor biasanya apa ya namanya, subbreaker atau apa ya? Yang untuk meredam getaran dari kalau misalnya jalanan rusak, jadi yang pengendaranya itu tidak mengalami eh, pergerakan yang sangat besar. Nah, itu sistemnya sama pada bangunan. Ya, jadi bisa dibedakan ya free vibration sama force vibration. Nah, untuk pemodelan matematikanya itu bisa dituliskan sebagai kalau misalkan untuk free vibration, untuk undamped dan untuk undamped bisa dituliskan ini untuk undamped ya. Atau tanpa redaman. Untuk free vibration bisa dituliskan sebagai M U double dot ditambah KV sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia free vibration. Jadi nggak ada force yang diberikan pada objek atau massanya. Kalau untuk force vibration atau getaran paksa, karena namanya paksa, jadi dia diberikan sebuah
em, gaya atau force external force. Penulisannya mu double dot ditambah kv sama dengan pi per t. Nah, biasanya kita ketahui ini nilainya berapa untuk t. Nanti kita cari. Nah, untuk yang damping atau dengan redaman, penulisannya sama yang seperti tadi. Kalau bisa dilihat, damping itu disimbolkan sebagai C, C yang sini. Ilustrasinya dia meredam, mereduce dari pergerakan itu, maka kita dapat tuliskan pembedelan matematikanya seperti untuk free vibration uh, mu double dot ditambah cv. Kenapa V? Karena redaman tuh dia linear dengan velocity ditambah kv sama dengan 0. 0 lagi karena ini free vibration. Untuk force vibration itu dapat dituliskan sama mu ditambah cv ditambah kv. C-nya ini adalah spring, V bergerak, velocity, pt. Nah, untuk sini dampingnya konstan. Contohnya, nanti ada contohnya. Dampingnya konstan. Jadi untuk persamaannya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung dapat persamaan untuk mencari, misalnya kalau misalkan ada soal, kita boleh langsung menggunakan AC dan lain sebagainya. Tapi untuk mata kuliah ini kita kan bagaimana cara menuliskan rumus. Maksudnya ini kan udah S1, jadi kita harus mencari dasar dari rumus itu sendiri, asalnya dari mana, terus fungsi masing-masing dari parameter dalam persamaan itu tuh asalnya dari mana. Jadi kita ketahuin secara dari dasarnya banget. Makanya ini agak complicated dikit dan agak membosankan karena akan bermain dengan angka. Nanti kita akan ke case study. Terus saya akan menuliskan contoh persamaannya lagi. Kalau misalnya lebih fokus kepada ini pertama free vibration dulu. Free vibration. Sebenarnya pengertian utamanya tuh sebenarnya apa sih? Jika sebuah struktur terganggu dari keseimbangan statisnya dan kemudian dibiarkan bergetar tanpa kekuatan eksostasi apapun. Jadi dia bergerak tapi nggak ada, karena awalnya dia bergerak karena adanya external force, tapi bentar saya gambarkan ilustrasinya dulu. Jadi pada dasarnya tuh harus ada yang namanya initial condition. Jadi contohnya kayak gini. Bentar saya mana? Ya? Bentar saya join Zoom dulu dari laptop. Ini.
Sebentar ya. Um, 69. Enam sembilan, 69. Contohnya kayak gini. Apakah saya terlihat zoomnya? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Maksudnya layar saya. Saya kan on cam. Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Bukan. Blur my background. Nah, ini kan misalnya ini pennya ini kalau misalnya dia dikasih getaran dikit, pas kalau misalnya di sininya dia adalah fix, terus dia agak tinggi seperti pendulum, maka kalau dikasih getaran dia akan ke arah sini, 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 dan sampai getaran itu habis, sampai dia kembali normal ke posisi awal. Nah, pergerakan awal dari sini ke sini itu namanya initial conditionnya. Paham nggak sekarang? Um, Contohnya kayak gini. Saya share screen lagi deh. Nah, cara unpin gimana? Share screen. Jadi misalnya kayak gini. Ini kan kondisi awalnya tuh dia kayak gini. Contohnya awalnya kayak gini. Nah, biasanya tuh ada pergerakan em, kalau misalnya dikasih force dari arah sini, maka dia akan posisinya tuh kayak anggap aja dia pergerakannya kayak gini. Ataupun arah sebaliknya atau arah sebelah sini. Nah, em, nah, pergerakan ini dari perpindahan dari sini ke sini itu namanya delta atau initial condition. Di sini paham nggak? Jadi dia pergerakan kalau misalnya bangunan ini dikasih external force, maka dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Itu namanya delta atau perpindahan koordinat. Itu dapat namanya maka diperoleh persamaan persamaan yang namanya simple harmonic harmonic motion. Jadi dapat dituliskan M sama yang kayak tadi mu double dot terhadap T ditambah KV terhadap T sama dengan 0. Nah, dari persamaan satu yang tadi, yang pertama, yang ini, setelah itu kan kita ubah menjadi ini, menjadi omega. Itu tuh sebenarnya adalah persamaan diferensial orde kedua. Jadi biasanya itu kan orde kedua tuh ada orde satu, orde dua, dan orde tiga. Jadi turunan pertama, turunan kedua, sama turunan ketiga. Eh, Contohnya kayak gini. Saya tuliskan, saya off cam, maaf ya, soalnya jaringannya hilang-hilang. Jadi sebenarnya ini adalah persamaan satu tuh dia adalah orde kedua, bukan orde pertama. Mungkin kalau reminder lagi, um, S itu adalah konstan, jadi saya tulis konstan, dan E itu adalah eksponensial,
eksponensial jadi awalnya tuh kan persamaannya tuh kan seperti ini. U T sama dengan E S T. Nah, ini kan orde pertama. Nah, kita tuh menggunakan sistem yang namanya sistem simple. Kalau kalian ingat mungkin pas pelajaran SMA, ini SMP apa SMA ya? Simple derivative rule. Yang kalau kalian masih ingat mungkin DU T per DT. Nah, sistemnya tuh kayak gini. Nah, ini kan awalnya tuh U terhadap waktu sama dengan EST. Nah, untuk selanjutnya itu udah atau turunan dari U itu sendiri. T. Ada yang tahu ini bagaimana penulisannya? Kalau masih ingat, suara saya terdengar jelas apa enggak? Ada, Pak. Oke, jadi kalau mungkin kalian masih ingat, caranya S-nya jadi maju ke depan, SE pangkat ST. Terus untuk turunan yang ketiganya lagi, atau disimbolkan sebagai U double dot. Jadi dot ini tuh mempengaruhi. Kita boleh tahu, oh U double dot tuh berapa sih? Ini yang pertama, terus turunan pertama, terus orde pertama, terus orde kedua. Nah, kalau dilihat dari persamaan yang ini tuh kita bisa lihat ini turunan kedua sama ini turunan orde kedua dan ini turunan orde pertama. Kalau dia tanpa dot tuh berarti dia original sebelum diturunkan. Nah, untuk yang selanjutnya ini dapat dituliskan, maka dia diturunin lagi, maka diperoleh S pangkat 2 E ST. Lalu dari persamaan ini yang kita dapat ini tuh terhadap dari berdasarkan simple derivative rule. Mungkin kalau udah ambil kalkulus ini sudah familiar. Kita substitusi ke persamaan pertama dari dari informasi di atas kita substitusi ke persamaan pertama, di mana persamaan pertama itu yang ini U double dot T ditambah omega pangkat 2V terhadap waktu sama dengan 0. Maka kita boleh tuliskan seperti ini. M dikalikan dengan S pangkat 2 E ST karena MU U double dot T terhadap T ditambah, kita cuma substitusi aja, tinggal diganti dari persamaan tersebut. Awalnya kan ini U double dot T, tapi U double dot T itu sama dengan S kuadrat E pangkat ST. Terus ini kita boleh tuliskan juga K dikalikan dengan EST. Karena ini fungsi awalnya kan dia V. Tapi di sini kita boleh tuliskan menjadi U karena dia tidak ada percepatan. Sebenarnya ini awalnya K dikalikan dengan U T sama dengan 0. Atau bisa dituliskan sebagai seperti ini yang sederhana. Sebenarnya sama aja, tapi ini opsi lain. EST dalam kurung MS pangkat 2 ditambah K sama dengan 0. Sebenarnya ini sama aja penulisannya. Terus, karena informasi yang kita ketahui bahwa since EST itu tidak boleh sama dengan 0, maka
kalau dalam penulisan MS pangkat 2 ditambah K sama dengan 0, S2 itu sama dengan S pangkat 2, sorry, minus S pangkat 2 itu sama dengan minus K per M. Jadi, saya breakdown lagi, gimana ya jelasinnya. Jadi sebenarnya S pangkat 2 itu adalah minus omega pangkat 2. Jadi, kalau atau S pangkat 2 itu bisa dituliskan, sorry, ini tuh informasinya untuk memperjelas omega itu adalah K per M. Nah, omega itu adalah natural frekuensi. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai I pangkat 2 W pangkat 2. Omega pangkat 2. Kenapa kita tulis jadi I? Karena itu merupakan permisalan di mana dalam dunia fisika itu I itu adalah imajiner. Jadi I pangkat 2 itu sama dengan minus 1. Jadi untuk menyelesaikan persamaan tersebut, itu kita tuliskan I pangkat 2. I pangkat 2 itu adalah sama dengan minus 1. Minus 1 dalam dunia dynamic structure, atau disebut I ini adalah nilai imajiner. Imaginer value. Imaginer value. Jadi dia tuh bukan bilangan real. Jadi dia cuma imaginer. Lalu kita ketahuin juga bahwa S itu, jadi dari informasi ini kita dapat ketahui bahwa nilai S itu adalah plus minus dari I W. Jadi kita nggak tahu dia plus apa minus. Nah, lalu bagaimana sih cara mengetahui dari the general solution-nya? General solution dari persamaan pertama itu gimana? Ada lagi informasi tambahan. Jadi banyak sekali informasi yang tambahan yang kita bisa katakan. Jadi sebenarnya itu dia asal dari asal-asal ini adalah merupakan peraturan-peraturan yang telah berlaku di dunia fisika yang saling berterkaitan. Makanya biasanya tiba-tiba ada I, ada omega, ada S. Jadi itu semua merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti hukum Hooke, hukum Newton, atau Euler identity. Nah, ini kita masuk ke koefisien. Jadi untuk persamaan U terhadap waktu itu dapat dituliskan sebagai A eksponensial S pangkat T. Sebenarnya ini kan sama ya, UT. UT itu tadi nilainya adalah E pangkat ST. Nah, kenapa bisa ada A? Karena ini merupakan penyelesaian dari untuk mencari nilai persamaan dari the general solution atau persamaan general. Kalau gini tuh berarti informasi tambahan ya, yang titik 3 adalah A itu adalah koefisien. Koefisien. Jadi kita harus memiliki nilai koefisien untuk mencari nilainya. Nah, untuk penulisan general equation-nya itu A1, karena kita lihat kan ya, nilai S itu, yang sini, nilai S itu adalah plus minus. Jadi kita nggak ketahui nih, dia adalah plus atau dia adalah minus. Jadi untuk penyelesaiannya kita tulis A1 E, ini plus ya, plus. Jadi saya cuma tuliskan ini di awal, nanti sebenarnya akan menghilang. ST ditambah untuk sebagai informasi aja A1 E ini minus. Jadi minus ST. Karena kita lihat kan dia tuh imajinernya plus minus. Maka penyelesaiannya adalah sorry, ini A2. A2. Jadi penulisannya ST ini bisa tuliskan menjadi S adalah IW yang ini.
I atau W kita tuliskan A1 E pangkat IWT terhadap waktu, S-nya kan IW. Jadi IWT ditambah A2 minus IWT. Nah, sebenarnya ini persamaan itu persamaannya itu berasal dari kalau kasih kita rekan-rekan sekalian trigonometri yang dihubungkan dengan Euler identities. Mengapa demikian? Kalau misalnya kalian masih ingat, persamaannya itu adalah EIX ditambah E minus IX dibagi 2 itu adalah cos X. Sedangkan untuk sinnya itu penulisannya EIX dikurang EIX minus EIX dikurang E pangkat minus IX dibagi 2I. I ini adalah imajiner, itu sama dengan sin X. Maka dari itu, kita gantikan untuk yang IWT ini, itu cos X, dan minus IWT ini sin X. Oke, maka penulisannya adalah E IWT itu cos omega T ditambah I sin omega T. Untuk E minus I omega T itu dituliskan cos omega T dikurang I sin omega T. Berdasarkan dari Euler's identities itu. Kenapa demikian? Kalau maksudnya kenapa tiba-tiba seperti ini? Saya akan breakdown berdasarkan teori dari trigonometri. Di mana saya menggunakan yang ini. Akan mengganti dari IWT, I omega T dx dan menambahkan bisa kita lihat, jadi I omega T itu di yang X ini kita ganti, jadi dari persamaan yang trigonometri dan Euro identities itu menjadi E I omega T, awalnya kan E pangkat IX ditambah E minus I omega T dibagi 2 sama dengan, ini tuh hasilnya cos omega T, karena seharusnya kan cos X, tapi kita ganti omega itu menjadi omega T. Nah, untuk sinnya itu sama aja, E pangkat I omega T dikurang E minus I omega T dibagi 2 sama dengan I sin omega T. Lalu kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah E I omega T ditambah E minus I omega T dibagi 2 ditambah E I omega T dikurang E I omega T dibagi 2. Itu hasilnya adalah, karena kembali ke persamaannya ini, kalau ini E pangkat IX ditambah E pangkat minus IX dibagi 2 itu adalah cos X, dan E pangkat IX dikurang E pangkat minus IX dibagi 2 itu hasilnya adalah sin I sin WT, maka dapat dituliskan jadi cos omega T ditambah I sin
omega T. Ini adalah persamaan yang bisa kita dapatkan, atau kalau misalkan kalian mau jumlahkan yang ini dan ini, boleh dua cara. Cara yang pertamanya adalah yang ini. Terus yang kedua adalah boleh langsung digabung semuanya. Pangkat I omega T ditambah pangkat I omega T ditambah, ini kan gini ya, I omega T dikurang minus I omega T dibagi 2. Nah, yang ini kan habis. Jadi, bisa nanti modelannya kayak tinggal yang ini sama yang ini, IWT. Kenapa ini nggak habis? Karena ini dikurangi kan jadi habis, jadi nggak bisa. Maka hasilnya adalah sama aja, cos omega T ditambah I sin omega T. Maka penulisannya adalah IWT, I omega T itu sama dengan cos omega T ditambah I sin omega T. Lalu persamaan ini kita substitusi. Maka kita dapat kita substitusi ke persamaan yang pertama terhadap nilai yang ini, IWT sama dengan dan seterusnya. Kita substitusi ganti nilai dari I omega T, maka UT itu adalah sama dengan A1 yang pernyataan yang tadi, A1 yang ini A1 itu cos omega T ditambah I sin omega T ditambah A2 dikali dengan cos omega T ditambah I sin omega T. Ini adalah persamaan 2. Nah, lalu sebenarnya kita boleh masukkan bersama-sama yang cos omega T dan I sin omega T bersama secara masing-masing, maka dapat dituliskan biar lebih sederhana, itu kita tuliskan U terhadap T sama dengan A1 ditambah A2 dikalikan dengan cos omega T, lalu ditambahkan A1 tambah A2 dikalikan dengan I sin omega T. Terus sebenarnya A1 dan A2 ini bisa dideskripsikan lagi berdasarkan teori properti bilangan kompleks. Jadi A1 itu bisa di breakdown menjadi A1 ditambah, saya pakai warna merah. Kita bisa breakdown lagi, nilai dari A1 itu adalah A1 ditambah imajiner B1. Oke? Dan A2 itu dapat dituliskan menjadi A2 ditambah imajiner B2. Tapi permasalahannya UT ini adalah istilah sebenarnya. Jadi dia bukan imajiner. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya jika ada imajiner di setiap ini? Nah, sebenarnya
A1 dan A2 tuh harus berkonjungsi agar menghasilkan nilai real. Maka bisa dituliskan A1 A1 itu bisa dituliskan kan A1 ditambah kita substitusi ke persamaan 2. Yang persamaannya ini substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 tuh yang ini UT A1 cos bla 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 dan seterusnya. Kita bisa tuliskan maka UT itu adalah 2 dikalikan dengan A1 cos omega T ditambah 2 I B1 I sin omega T, maka dapat disederhanakan lagi 2A1 cos omega T ditambah ini negatif 2I pangkat 2 B1 sin omega T. Terus masih bisa disederhanakan lagi 2A1 cos omega T ditambah 2B1 sin omega T. Maka untuk penyelesaian general formnya adalah the general form dituliskan UT itu adalah A cos omega T ditambah B sin omega T. Jadi sebenarnya equation yang akan digunakan ke depannya hanya ini. Jadi mohon diperhatikan untuk equation yang ini, karena untuk menyelesaikan free body diagram dan lain sebagainya, setelah mencari nilai natural frequency dan lain sebagainya, akan fokus dengan persamaan yang ini. Jadi sebenarnya semuanya yang tadi itu hanya bagaimana asal muasal dari equation yang merepresentasikan di sini. Jadi ada yang dari trigonometri, ada yang dari Euler identity, ada yang dari turunan derivatif dan lain sebagainya. Jadi untuk velocity displacement ini kan dia cuma pergerakan dari koordinat ke koordinatnya ya. Kita nggak tahu kalau misalnya dia diturunin 1 kali nilainya berapa. Nah untuk habis ini saya akan langsung ke contoh soal mungkin. Jadi untuk U dot terhadap T-nya itu adalah, jadi kita turunin 1 kali, sama aja sama, saya tulis velocity displacement. Jadi ketika contohnya kalau mana ya tadi? Kalau misalkan ini dikasih percepatan pergerakan, kira-kira velocity-nya berapa sih? Velocity displacement-nya berapa? Cara mencarinya bagaimana? Jadi persamaan yang pertama tadi, yang terakhir ini, kita turunin 1 kali untuk orde pertama. Maka penulisannya adalah, ini tinggal diturunin, berarti cos itu berarti minus W sin dikalikan, A sin omega T ditambah W omega kali B cos sin turun sekali menjadi cos omega T. Nah ini untuk penulisannya. Sebenarnya ini dari mana sih initial condition-nya tuh bagaimana? Maka initial condition nggak mau.
Sebentar saya ke contoh soal yang lebih sederhana. Saya jelasin dulu dasarnya dari mana. Nanti nggak kalau complicated ini kok ini cuman introduction aja. Jadi initial condition pada misalkan T-nya sama dengan 0, maka T itu adalah waktu. Jadi misalkan durasinya itu adalah 0. Maka untuk persamaannya U terhadap T sama dengan U terhadap T. Dia sama aja kan. Nah untuk orde 2, U double dot itu maka, oh sorry, ini T-nya jadi 0. Karena ini kan contohnya misalkan initial kondisinya T-nya sama dengan 0. Maka nilai dari UT-nya U terhadap 0. Nah untuk U double dot T-nya itu juga sama aja. U 0. U double dot 0. Jadi untuk orde pertama U dot 0 itu bisa dituliskan minus omega untuk velocity-nya ya. Sin 0. Ini untuk velocity karena kita contohnya adalah T0. Nah, sin ini bisa ditulis 0 ditambah omega B cos 0. Cos 0 kan 1. Jadi ini bisa dituliskan kalau ini informasi tambahannya. B itu U double dot terhadap 0 dibagi omega. Juga untuk, ini kan untuk B, kita udah dapat nih B-nya segini, nilai B-nya dari turunannya. Nah, untuk U0 terhadap A itu caranya gimana? Kita cari nilai A-nya bagaimana? A cos 0 ditambah B sin 0, ini 0 lagi, maka kita dapat informasi kalau A itu ada, sorry, ini kan dia U0 habis-habis, jadi U0 itu adalah A. Nah, contoh soalnya, mungkin saya langsung kasih contoh soal kan? Yang sederhana. Oh, bentar, ada informasi tambahan lagi untuk mencari peak acceleration, caranya peak amplitude, peak value. Kan kita udah dapat U terhadap T, saya mungkin percepat ya. U terhadap T, maka U terhadap waktu 0 itu cos omega T ditambah U dot 0 dibagi omega sin omega T. Nah, untuk amplitude rumusnya bagaimana? Nanti kan kita udah dapet nih, sebenarnya ini turunan-turunan aja. Kita kan udah dapat ada 2 persamaan untuk penyelesaian case tadi beneran. Ada yang untuk the general form. Jadi kali ke depannya setiap mengerjakan soal tuh pasti akan menggunakan equation yang ini. Pertama natural frequency. Nanti dari natural frequency kita omega kan natural frequency. Jadi untuk mencari nilai pergerakan yang untuk mencari UT, kita kalau misalkan udah dapat natural frequency itu terhadap K per M akar dari ini. Nah, kalau di soalan kita udah dapat springnya berapa dan masanya berapa, kita udah dapat omega. Nah, setelah itu kita dapat perpindahan waktunya untuk T. Nanti kita tinggal cari nilainya berapa. Nah, ini adalah koefisien. Nanti jadi bisa menyelesaikan soal yang pertama dan soal yang kedua. Lalu untuk mencari peak value-nya atau nilai puncaknya berapa sih? Equation-nya adalah rho. Ini dibaca rho ya, rho yang kayak P. Rho equation-nya adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini adalah koefisien di mana nilai tadi telah didapatkan bahwa A itu adalah U 0 yang ini tadi ya, U0 yang ini. Dan B-nya adalah U double dot 0 terhadap dibagi omega. Ditambah U double dot, ini pangkat 2, U double dot terhadap 0 dibagi 2, bagi omega, sorry. Bagi omega
pangkat 2 akar dari. Nah, ini tuh untuk penjelasannya. Nah, contoh soalnya, contoh soal. Mana ya soalnya? Saya kasih soal yang cerita ya. Contohnya adalah gini. For example, mungkin karena nanti UTS dan UASnya akan menggunakan bahasa Inggris juga soalnya, jadi saya akan dari setiap contoh soal tuh akan menggunakan bahasa Inggris karena ketentuan dari program studi. Contoh yang pertama, contoh 1. Ini soal cerita ya. A mass of 1 kilogram is suspended by spring having stiffness of 600 Newton per meter. The mass is displaced downward, jadi dia ke bawah from its a position by a distance of 0.01 meter. Nah, soalnya ini kayak gini. Jadi dari soalan ini, yang pertama, solution. Mohon diperhatikan ya rekan-rekan. Jadi kita kan udah tahu nih, kita udah dapat informasi tambahan dari ini. Yang pertama tuh untuk, saya selalu mengingatkan kalau dalam penyelesaian tuh kita harus tuliskan dulu apa yang kita ketahui, apa atau informasi apa yang kita dapatkan dari soalan itu. Maka kita tulis dulu. Determine the equation. The equation of motion. Apa yang kita mungkin boleh dibantu, apa yang kita ketahui dari soalan ini? Yang pertama adalah massa. Massanya adalah 1 kilogram. Oke. Lalu yang kita ketahui yang kedua adalah spring. Springnya, maksudnya stiffness-nya itu atau biasa disimbolkan dengan K adalah 600 Newton per meter. Lalu yang kita ketahui lagi informasinya adalah deltanya atau distance perpindahan, displacement dari posisi awal ke posisi perpindahannya itu kita simbolkan sebagai delta adalah 0,01 meter. Nah, yang pertama kita cari adalah natural frekuensinya dari sistem untuk mencari nilainya. Yang pertama rumusnya adalah pertama, yang kedua natural. Ada yang masih ingat tadi rumus dari natural frekuensi itu apa? Mungkin bisa dibantu. Iya, boleh. sama dengan akus Itu untuk Mahma itu untuk general equation. Nah, untuk natural frequency equationnya tuh yang ini. Yang ini. Yang ini. Natural frequency. Natural frequency.
Tapi makasih ya Mbak udah bantu. Em, jadi mungkin boleh diingat untuk rumusnya adalah biasanya tuh omega tuh biasanya dia dituliskan seperti ini. Ada yang beberapa omega saja atau omega n. Boleh aja omega n atau omega. Dua-duanya benar. Omega n rumusnya adalah K per M. Ada yang punya kalkulator mungkin boleh dibantu. Saya lupa bawa. Jadi ini kan kita tahu 600 dibagi dengan 1 karena M-nya adalah 1 dan K-nya adalah 600. Ada yang bisa bantu untuk nilai dari natural frekuensi akar dari 600 dibagi 1? 10 akar 6, Pak. Berapa? 10 akar 6. Untuk nilai desimalnya berapa, Mbak? 24,495. 24, 495. oke. Ini satuannya adalah radian per second. Tadi yang bantu ini siapa namanya, Mbak? Yang Emilia, Pak. bantu itu Emilia, Pak. Emilia. Oke, makasih Emilia. Nah, dari ini kan kita udah ketahui nih nilai omeganya berapa. Terus yang selanjutnya tuh kita cari frekuensinya. Ini kan natural frekuensi. Selanjutnya adalah frekuensi. Nah, ini tuh ada rumus tambahan F kecil, F kecil itu rumusnya omega. Ini omega atau omega n ya sama aja. 2 dikalikan pi. Nah, kan kita udah tahu nih nilai omeganya berapa. Berarti nilai ya omega atau natural frekuensinya berapa? 24,495 dibagi dengan 2 dikalikan dengan pi. Ada yang bisa bantu? Nilainya berapa dalam bentuk desimal? 24,495 dibagi dengan 2 dikalikan dengan pi. Tiga 38,45 Pak. Berapa? 38,45 Pak. 38. Kayaknya kebesaran. Mungkin 3,9. iya, 98. iya betul. 3, 3,9. berapa? 3,9, Pak. 3,9. Ini satuannya hertz. Jadi tadi yang bantu jawab siapa? Jihan. Jian. Oke, Jian, makasih. Nah, ini tuh satuannya adalah hertz. Hertz. Jadi, kita udah dapat nih informasi untuk natural frekuensi dan frekuensinya berapa. Jadi, natural frekuensi itu tuh terhadap satu kali frekuensi. Jadi, ini 24,49 radian per second. Nah, untuk frekuensinya tuh 3,9 hertz. Selanjutnya, yang kita cari adalah dari informasi soalannya itu kita mencari respon dari terhadap waktu atau dalam bahasa Inggrisnya the response. Oh iya, untuk keaktifan di kelas karena ini online mungkin saya akan sering bertanya yang bisa bantu atau mungkin yang bisa jawab karena itu nanti masuknya ke bobot penilaian tugas untuk tambahan. Jadi kalau misalnya nilai kurang boleh ditambahkan of the system as function of the time. Nah, untuk rumusnya ini, tadi kita sudah mencari kalau yang namanya ada yang namanya peak acceleration. Jadi kita cari di mana saya tuliskan lebih sederhana, yang tadi itu agak complicated. Jadi nanti mungkin ke depannya boleh menggunakan rumus yang ini saja, nggak usah yang di atas. X terhadap waktu sama dengan A sin omega
Nanti ke depannya saya akan menuliskan omega WN ya, biar lebih paham. Omega T ditambah angle di mana A-nya itu adalah X0 pangkat 2 ditambah X double dot 0 dibagi omega sama dengan 0. Ini akarnya. Nah, ini tuh habis, maka nilai dari A adalah delta pangkat 2 akar. Ada yang bisa bantu lagi untuk mencari nilainya ini? Kita kan ketahui nilai deltanya tadi 0,01 pangkat 2. Nah, akar dari 0,01 pangkat 2 itu berapa? 0,01 Pak. Oke, betul. 0,01 sebenarnya sama aja ya. Satuannya meter. Tadi siapa mas namanya? Izin Pak, Bima Pak. Bima. Oke, terima kasih mas Bima. Nah, selanjutnya kita cari nilai total energi yang bekerja pada sistem. Kalau misalnya tadi yang kita katakan masanya 1, terus K-nya 600, terus pergerakannya itu dari atas ke bawah. Nanti di akhir saya gambarkan visualisasinya. Jadi untuk bagian D, kita tadi A, B, C, hitam ya. Bagian D-nya total energi of the system. Yang pertama tuh kita bisa dapat yang namanya potential energi, energi potensial. Potensial energi itu bisa dituliskan dengan potential energy, tapi max. Kita cari yang maksimalnya. Jadi equationnya adalah 1/2 dikalikan K dikalikan X. Nah, X ini adalah delta. Jadi saya lupa mention sebelumnya, X ini adalah delta karena perpindahan. X pangkat 2. Jadi kita dapat tuliskan 1/2 dikalikan 600 dikalikan 0,01 pangkat 2. Ada yang bisa bantu jawab? Ini berapa perhitungannya? 1/2 dikali 600 dikali 0,01 pangkat 2. 0,03 Pak. Oke, terima kasih. Ini siapa yang bantu jawab? Syifa Pak. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Nah, ini tuh satuannya Newton per meter untuk potential energi. Sebenarnya ada lagi energi satu dalam sistem structure ini, namanya energi kinetik. Atau bisa dituliskan KMX. Itu rumusnya adalah karena dia terhadap kinetik, maka dia berhubungan dengan natural frekuensi. Equationnya adalah 1/2 dikalikan dengan M terhadap massa karena kinetik. Lalu dia berkorelasi dengan omega dikalikan dengan delta atau X. Sebenarnya sama aja delta atau X pangkat 2. Nah, 1/2 kali 600 dikalikan dengan tadi natural frekuensinya 24,495 dikalikan 0,01 pangkat 2. Ada yang bisa bantu? 18,0. 0,73 Pak. Berapa? 0,73. 0,73. Itu kayaknya 18,001 Pak. 1/2 dikali 600. Oh, sorry. Masanya 1 ya. Maaf. Bukan, ini kan K ya. Sorry. Maaf. Masanya 1. Kalau ini berapa? 1/2 dikalikan 1 dikali 24,495 dikali 0,01 pangkat 2. Nilainya berapa? 0,03. Ya, benar. Dia harusnya sama sih. 0,03 Newton per meter. Jadi kalau dilihat
nilai dari potensial energinya 0,03 Newton per meter. Terus untuk energi kinetiknya juga sama 0,03 meter. Jadi total energinya adalah 0,03 Newton per meter. Tadi yang bantu jawab yang ini siapa namanya? Yang bantu hitung energi kinetik. Tadi siapa ya, Mbak? Suara cewek. Saya belum bisa mengingat suara sambil berusaha untuk mengingat juga namanya. Apa mic saya hilang ya? Suara saya terdengar nggak? Ya, Pak. Tadi siapa yang bantu jawab? Nggak apa-apa, ini buat tambahan nilai. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nggak usah. Oke. Jadi contohnya kalau misalkan kan ini dari soalannya tuh kita tahu a mass of the 1 kilogram is suspended by a spring having stiffness of 600 Newton per meter. The mass is the displaced downward from its equilibrium position by a distance of 0,01 meter. Jadi gambarnya dia tadi akan agak berbeda. Jadi contohnya dia karena downground, dia agak ke bawah, jadi posisinya dia kayak gini. Masanya ini ada spring, terus masanya di sini massa. Nah ini tuh dia dari atas. Nah untuk visualisasinya tuh dia kayak gini. Nah dia tuh bergerak dari arah posisi awalnya yang seperti ini. Dia bergerak ke bawah. Nah deltanya ini 0,01 meter. Nah kita kan ketahuin infonya yang ini deltanya. Terus masanya kita ketahui kalau masanya adalah 1 kilogram, sedangkan springnya adalah 600 Newton per meter. Jadi visualisasi dari soalnya tuh seperti ini. Yang kita harus lakukan pertama itu adalah untuk mendetermin atau breakdown kira-kira informasi apa yang kita ketahuin. Nah yang pertama ada masanya tadi 1 kilogram dari soalan 1 kilogram. Terus springnya 600 Newton. Terus yang selanjutnya deltanya adalah 0,01 meter. Terus yang selalu pertama kali dilakukan adalah mencari dari nilai dari natural frekuensinya itu. Nah, rumus dari persamaan dari natural frekuensi yang kita dapat dari persamaan paling awal banget itu adalah akar dari spring dibagi dengan massa atau K per M. Kita dapatkan 600 dibagi 1 sama dengan 24,495 radian per second. Oh iya, saya mau ingatkan kalau satuan itu sangat penting karena biasanya akan kita nggak tahu informasi apa kalau misalkan kita menuliskan 24,49 saja. Jadi mohon diingat untuk menuliskan radian per second. Lalu untuk frekuensinya, persamaannya adalah omega atau natural frekuensi dibagi dengan 2 dikalikan dengan pi. Karena 1 pi itu adalah 180 derajat. Jadi 2 pi itu adalah 1 amplitude. Ini adalah amplitude bahasanya. Kalau bahasa lain darinya adalah amplitude. Jadi saya tuliskan dulu ya. Jadi kan amplitude tuh seperti ini. Satu amplitude. Nah, ini kan 180 derajat kan lurus. Nah, 2 amplitude itu kayak gini, satu gelombang. Nah, ini tuh dikatakan satu gelombang atau lingkaran penuh. Kenapa dikalikan dengan 2 yang bawahnya? Karena itu sama dengan satu amplitude yang ini hitungnya. Karena pi itu kan cuma 180 dari titik 0 ke 0. Nah, dari sini ke sini itu dikalikan 2. Paham nggak? Dapat nggak ini konsepnya? Dapat, Pak. Oke, terima kasih. Makanya equation-nya dibagi dengan satu amplitude. Kita dapat 3,9 Hz. Karena 1 Hz itu dari sini ke sini 1 Hz. Nanti kalau selanjutnya 2 Hz, 3 Hz, dan selanjutnya.
Nah, dari informasi ini kita dapatkan 3,9 Hz. Jadi dia tidak 4 sempurna. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, dia tuh nggak sampai 4, tapi sampai 3,9. Kalau dilihat dari ini informasinya, dia tuh cuman free vibration karena gelombangnya konstan. Seperti ini. Beda lagi nanti kita akan pelajari force vibration, dia akan ada yang naik, ada yang turun, naik dan turun. Nah, selanjutnya kita cari nih the response of the system of function of the time. Nah, ini tuh persamaan di breakdown lagi, nanti kalian cuman menggunakan yang A sama dengan akar dari delta atau biasanya X kuadrat. Ini kita dapat 0,01. Terus dari persamaan ini juga ini kan dia ada pergerakan ya, kalau dilihat dari sistemnya. Maka akan menggunakan, pasti memerlukan energi. Ada yang namanya potensial energi, kira-kira energi potensial dikeluarkan tuh berapa, itu energi yang berpotensial untuk dikeluarkan. Makanya dia menggunakan 1/2 K spring dikalikan dengan delta atau X pangkat 2, hasilnya 0,03 Newton. Nah, untuk energi kinetik itu energi yang benar-benar digunakan. Jadi kalau misalnya perhitungannya tuh 1/2 dikalikan dengan M, masanya, masa nilai realnya, terus nilai frekuensinya juga di real dan deltanya tuh perpindahannya juga real. Udah diketahui informasinya, jadi nilainya semuanya real. Makanya dapat 0,03 Newton per meter. Jadi total energinya 0,03 Newton per meter. Jadi kalau misalkan nih soalnya diubah, terus tiba-tiba sininya nilainya 0,1, terus ini 0,03. Nah, total energinya adalah 0,1. Jadi total energi itu nilai antara energi kinetik atau energi potensial yang besar. Kita ambil yang paling besar. Karena energi itulah yang akan digunakan. Maksudnya yang mengalami penggunaan energi lebih besar tuh itu adalah total dari energi. Gimana maksudnya? Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang awal-awal ini tuh cuman penurunan rumus aja, jadi tidak akan masuk ujian atau lain sebagainya. Ini cuman penurunan rumus, kayak kita tuh dapatnya dari mana. Sebenarnya itu sangat complicated karena banyak rules yang harus dipenuhi. Karena kalau misalnya kita lupa, misalkan derivatif rule aja udah lupa tuh, itu udah ini agak complicated. Makanya di awalnya saya cuma jelasin, nanti ke depannya akan langsung menggunakan rumus real, kayak nanti kalau misalkan mencari general form gimana sih, terus velocity displacement gimana. Jadi kalian tinggal memasukkan angka dari soalan itu sendiri. Ada pertanyaan nggak? Apakah masih pada sini? Kopi, Pak. Kenapa? Aman berarti ya? Nanti notes-nya saya bagikan ke Big kok. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ngasih tugas rumah, homework. Jadi homeworknya tuh soalannya sama kayak soalan yang ini, yang contoh 1 kurang lebih sama, gambarnya juga sama, pergerakannya sama, tapi yang membedakan adalah masanya itu 5,x kilogram. Terus untuk springnya 7xx Newton per meter, dan deltanya adalah 0,0x meter. Nah, X ini dari mana? X ini merupakan NIM kalian. Contohnya kayak gini ya. Yang untuk M dulu, M. Nilai X-nya. Misalkan NIM-nya adalah 119.2004.025. Jadi nilai M-nya itu kita ambil angka terakhir. Jadi untuk
case yang ini M-nya adalah 5,5 kilogram. Oke, paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, untuk K-nya dari misalkan em, dari NIM yang ini ya, dari NIM ini contohnya ya, K-nya maka 700, karena ini terakhirnya 25, sorry, oh god, ada moment. Jadi ini tadi M-nya adalah 5,5 kilogram. Terus untuk K-nya, kita ambil dua angka di belakangnya. Jadi 725 Newton per meter. Untuk deltanya, karena ini X, satu angka di belakang komanya adalah 5, maka 0, sorry, ini bukan, nggak ada nolnya. Jadi 0x 0,5 meter. Sampai sini paham nggak untuk tugasnya? Paham, Pak. Kenapa? Untuk penulisannya. Jadi jangan sampai ada yang keliru ya untuk mengerjakan tugasnya. Ini sebenarnya untuk latihan. Jadi kalau pas UTS sama UAS nggak terlalu banyak belajar di luar sebelum ujian. Nanti durasi waktunya dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, boleh. Oh iya, ada yang nol ya belakangnya. Hmm, mungkin pakai dua angka terakhir. Jadi kalau misalkan hasilnya 10, misalkan terakhirnya 10 jadi 0,10. Jadi 0,1. Paham nggak, Mas? Masnya terakhir, dua angka terakhirnya berapa, Mas? Jadi 0,2, Mas. Karena 0,20. Makasih ya, Mas, sudah bertanya. Ada yang ingin bertanya lagi? Eh, mungkin kalau misalnya nggak ada bertanya, boleh on cam sebentar buat laporan. Saya stop share screen ya. Ini masih ada 19 menit lagi. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Boleh on cam dulu nggak, teman-teman? Rekan-rekan sekalian. Yang lain boleh minta coba on cam. Bentar, dulu. Oke. Bentar, saya screenshot dulu ya, bentar ya. Bentar, 1, 2, 3. Mungkin untuk pertemuan awal agak complicated, agak bingung karena lebih ke penurunan rumus. Nanti ke depannya akan lebih banyak latihan untuk soal. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya kirim kelasnya. Untuk notes hari ini saya akan langsung upload dan beserta dengan link untuk grup kelas ini. Mohon untuk mengakses bitnya masing-masing dan bergabung ke WhatsApp grup kelas ini. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Mungkin kalau ada yang bermasalah, temennya yang nggak hadir, boleh diinformasikan, nanti boleh langsung hubungin saya via WhatsApp. Dan kedepannya kalau misalnya ada kendala kehadiran atau tidak bisa hadir kelas di minggu berikutnya, boleh langsung hubungin saya secara pribadi atau mengirimkan email atau berkabar di WhatsApp grup. Sejauh ini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Oke. Pak. Kalau nggak ada, ini nggak apa-apa kan ya, saya akhiri lebih awal 15 menitan lebih awal.
Nggak Nggak apa-apa, apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam. Pak. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Izin live ya.